Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akilah Nisrina Diva dengan NIM 2302951 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Baik, pada mata kuliah Geometri Analitik bidang kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 9, yaitu elips. Yang pertama, pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap harganya. Dua titik tertentu itu disebut dengan titik fokus elips. Dilihat pada gambar bahwa titik fokus elips berada pada titik F1 dan F2. Yang kedua, bentuk umum persamaan elips yang berpusat pada O 0,0 adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Dari persamaan tadi kita peroleh titik fokusnya negatif C,0 dan C,0. Yang kedua, titik potong sumbu X-nya negatif A,0 dan A,0. Yang ketiga, titik potong pada sumbu Y yaitu 0, B dan 0, negatif B. Yang keempat, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Dan yang terakhir ada sumbu elips dengan panjang 2A dan 2B. Di mana jika A lebih besar dari B, maka 2A sebagai sumbu panjang dan 2B sebagai sumbu pendek. Selanjutnya, jika pusat elips berada pada titik G, H, maka persamaan elipsnya adalah X kurang Y dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y kurang H dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat dikali X kurang Y dikuadratkan ditambah A kuadrat dikali Y kurang H dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Lalu elips bisa kita artikan juga sebagai tempat kedudukan titik-titik dengan perbandingan jarak ke suatu titik dan suatu garis tertentu, tetap harganya yaitu antara 0 dan 1. Titik-titik tertentu tersebut merupakan titik fokus dan garis tertentu itu disebut dengan garis direktris. Harga yang tetap ialah E dengan nilai E sama dengan C per A dengan nilai C per A lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka disebut dengan eksentrisitas suatu elips. Lalu, persamaan garis direktris elips adalah X sama dengan negatif A kuadrat per C dan X sama dengan A kuadrat per C. Dapat kita lihat pada gambar bahwa titik fokusnya berada pada F1 dan F2, dan garis G serta garis H merupakan garis direktris. Selanjutnya, persamaan elips dengan pusat O 0,0. Yang pertama, elips yang berfokus pada sumbu X, di mana titik fokus dan puncak elipsnya bisa kita tentukan nilainya dengan melihat gambar, dan sumbu panjangnya yaitu AB sama dengan 2A dan sumbu pendeknya yaitu DC sama dengan 2B. Lalu yang kedua, elips yang berfokus pada sumbu Y. Sama halnya dengan yang tadi, titik fokus dan puncak elipsnya bisa kita tentukan nilainya dengan melihat gambar. Lalu sumbu panjangnya yaitu AB sama dengan 2A dan sumbu pendeknya yaitu CD sama dengan 2B. Selanjutnya, pembuktian persamaan elips pada pusat O 0,0. Dari gambar, kita bisa lakukan dengan mengambil titik P, X, Y pada elips, sehingga A dikali F1 ditambah A dikali F2 sama dengan B dikali F1 ditambah B dikali F2 sama dengan P dikali F1 ditambah P dikali F2 sama dengan AB. Maka diperoleh A kurang C ditambah A ditambah C sama dengan 2A. Dikarenakan P, X, Y dan F1 negatif C,0, maka P dikali F1 sama dengan akar dari X ditambah C dikuadratkan ditambah Y kurang 0 dikuadratkan. Lalu karena P, X, Y dan F2 C,0, maka P dikali F2 sama dengan akar dari X kurang C dikuadratkan ditambah Y kurang 0 dikuadratkan. Maka kita peroleh P dikali F1 ditambah P dikali F2 sama dengan 2A. Kita masukkan nilainya. Akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah akar dari X kurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Akar dari X ditambah C dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 2A dikurang akar dari X kurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Lalu kedua ruas kita kuadratkan dan menghasilkan X ditambah C dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A dikali akar dari X kurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat ditambah X dikurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat.
Lalu X kuadrat ditambah 2XC ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A dikali akar dari X kurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2XC ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita sederhanakan C kuadrat dan Y kuadrat masing-masing ruas, maka diperoleh 4XC dikurang 4A kuadrat sama dengan min 4A dikali akar dari X kurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Lalu kita kalikan dengan 1/4 dan kita kuadratkan yang menghasilkan X kuadrat C kuadrat dikurang 2XC A kuadrat ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat dikalikan dengan X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka C kuadrat dikali X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat dikali X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX ditambah A kuadrat dikali C kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat. Maka bisa kita sederhanakan negatif 2A kuadrat CX di ruas kiri dan kanannya. Maka diperoleh C kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A pangkat 4. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Maka diperoleh negatif C kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan negatif dari A kuadrat kali C kuadrat ditambah A pangkat 4. Lalu A kuadrat dikali X kuadrat dikurang C kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurang A kuadrat dikali C kuadrat. Lalu kita faktorkan, maka A kuadrat dikurang C kuadrat sama-sama dikali dengan X kuadrat ditambah A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat sama-sama kita kalikan dengan A kuadrat. Dikarenakan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, maka A kuadrat dikurang A kuadrat ditambah B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang A kuadrat ditambah B kuadrat sama-sama dikalikan dengan A kuadrat. Maka terbukti bahwa persamaan elipsnya yaitu B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikali A kuadrat. Atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya persamaan elips dengan pusat M, P, Q. Yang pertama elips yang berfokus pada sumbu X, di mana titik fokus dan puncak elipsnya bisa kita lihat nilainya pada gambar. Lalu ia memiliki sumbu panjang yaitu AB sama dengan 2A dan sumbu pendeknya yaitu DC sama dengan 2B. Lalu yang kedua, elips yang berfokus pada sumbu Y. Sama halnya dengan yang sebelumnya, bahwa nilai titik fokus dan nilai puncak elipsnya bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Dengan sumbu panjangnya yaitu AB sama dengan 2A dan sumbu pendek yaitu CD sama dengan 2B. Lalu kita bisa buktikan persamaan elipsnya yaitu dengan jika elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ditransformasikan oleh vektor PQ, misalkan P aksen yaitu X aksen, Y aksen adalah peta titik-titik Px, Y pada elips. Oleh translasi tersebut kita peroleh persamaan yang pertama yaitu X aksen sama dengan X ditambah P dengan nilai X sama dengan X aksen kurang P. Lalu yang persamaan kedua yaitu X aksen sama dengan Y ditambah Q dengan nilai Y sama dengan Y aksen dikurang Q. Lalu kita substitusikan persamaan 1 dan 2 pada X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan diperoleh X aksen kurang P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y aksen dikurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Dengan mengganti nama peubah X aksen dan Y aksen dengan X dan Y diperoleh persamaan yang tadi, maka yang merupakan persamaan elips dari hasil translasi elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 oleh translasi PQ. Selanjutnya terdapat contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan titik fokus dan persamaan garis direktris dari elips 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Kemudian gambarkan sketsa grafiknya.
Diketahui dari soal bahwa persamaan garis direktrisnya yaitu 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Yang ditanya titik fokus, persamaan elips, dan sketsa grafik. Bisa kita selesaikan dengan mencari persamaan elipsnya terlebih dahulu, yaitu 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400, di mana persamaan tersebut merupakan persamaan dari b kuadrat dikali x kuadrat ditambah a kuadrat dikali y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Maka dapat diubah ke dalam bentuk x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 menjadi x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Dari persamaan ini kita peroleh pusat elips adalah O 0,0 dengan sumbu panjang elips sama dengan 2a, di mana a kuadrat sama dengan 25 dan diperoleh a yaitu 5, maka 2a sama dengan 10. Selanjutnya sumbu pendek elips yaitu 2b dengan b kuadrat sama dengan 16, bisa kita cari nilai b yaitu 4, maka 2b sama dengan 8. Lalu dengan titik-titik puncak elipsnya yaitu a negatif a, 0 yaitu a negatif 5,0, pada titik b a, 0 yaitu b 5,0, pada titik c 0, b menjadi c 0,4, dan pada titik d 0, negatif b menjadi d 0, negatif 4. Lalu yang pertanyaan pertama bisa kita jawab titik fokus elips yaitu f negatif c, 0 dan g c, 0. Bisa kita cari nilai c dengan c kuadrat sama dengan a kuadrat dikurang b kuadrat, maka c sama dengan akar dari a kuadrat dikurang b kuadrat, c sama dengan akar dari 25 kurang 16. Maka didapat nilai c akar dari 9 yaitu plus minus 3. Maka titik fokusnya yaitu f negatif 3,0 dan g 3,0. Selanjutnya terdapat sketsa grafik yang terlihat pada slide. Dan contoh yang kedua yaitu contoh soal aplikasi, yaitu di Washington DC terdapat taman elips yang terletak di antara Gedung Putih dan Monumen Washington. Taman tersebut dikelilingi oleh suatu jalan yang berbentuk elips dengan panjang sumbu mayor dan minornya secara berturut-turut adalah 458 meter dan 390 meter. Apabila pengelola taman tersebut ingin membangun air mancur pada masing-masing fokus taman tersebut, tentukan jarak antara air mancur tersebut. Bisa kita jawab dengan sumbu mayor telah diketahui sebelumnya yaitu sumbu panjangnya 2a sama dengan 458, maka didapat a sama dengan 229. Lalu sumbu minornya yaitu 2b atau sumbu pendek sama dengan 390 dengan nilai b sama dengan 195. Lalu bisa kita cari nilai c-nya sama dengan akar dari a kuadrat dikurang b kuadrat. C sama dengan akar dari 229 kuadrat dikurang 195 kuadrat, didapatkan hasil C sama dengan akar dari 52.441 dikurang 38.025, maka C sama dengan akar dari 14.416. C sama dengan 120,06, maka nilai C bisa kita bulatkan menjadi 120. Lalu jarak antara air mancur bisa kita peroleh dengan 2C sama dengan 2 dikali 120 sama dengan 240 meter. Jadi jarak antara air mancur adalah 240 meter. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.